Saudara, rangkaian kekerasan memang terus kita ikuti berkecamuk di tanah Papua. Yang paling mutakhir adalah konflik dengan kelompok kriminal bersenjata ini memakan korban. Gugurnya Kepala BIN Daerah Papua, Maijen Anumerta I Gusti Putudani Karyanugraha. Bagaimana kita mencoba terus mengakhiri gejolak di tanah Papua agar tidak menimbulkan korban, baik di kalangan aparat maupun rakyat sipil di Papua. Bergabung secara daring untuk membahas ini, Deputi 7 sekaligus juru bicara Badan Intelijen Negara, Wawan Hari Purwanto, dan juga pengamat intelijen dan pertahanan, Mbak Susaning Tias Kertopati, akrab dipanggil Mbak Nuning. Selamat pagi Mbak Nuning dan Pak Wawan, salam sehat. Selamat pagi, Alhamdulillah, sehat. Ya, Pak Wawan, ini kalau kita mengetahui sebagai awam begitu ya, Satgas BIN yang mendampingi almarhum Pak Dani begitu, ini turun ke lapangan. Itu dalam rangka apa Pak? BIN kan biasanya mengawasi saja dari jauh, kira-kira begitu bayangan kami. Nanti ada pasukan tersendiri yang kemudian mendapatkan informasi dari BIN. Tapi ini BIN turun langsung ke lapangan. Itu sedang melakukan apa dan kenapa Pak Wawan? Ya, BIN itu di garis depan untuk bagaimana keamanan ini bisa terjaga dengan secara sistemik. Masyarakat juga merasa nyaman kalau misalnya ada negara itu hadir. Jadi prinsipnya itu kita ingin memberikan satu kenyamanan secara psikologis juga di tengah masyarakat. Ya, bahwa pemulihan akan juga segera dipercepat gitu ya, karena setelah terjadinya pembakaran rumah ya Honai itu maupun juga sekolah ini, kehidupan di sana kan menjadi mencekam karena aksi teror ini. Maka saya juga menyebut bahwa ini kan ada aksi separatisme dan terorisme di situ. Dan kalau kehadiran dari Badan Intelijen Negara termasuk Satgas dan sejenisnya tindak ini kan memang harus memperoleh data terdepan, jadi tidak hanya di belakang meja. Ya, jadi hal yang biasa sampai Kabinda seperti almarhum Pak Dani ini turun ke lapangan, atau memang karakter almarhum yang begitu, Pak Wawan? Memang karakter almarhum memang seorang yang selalu berada di garis depan dan tidak ingin hanya di belakang meja ataupun di tengah, itu tidak. Beliau memang petarung yang selama ini juga sering terjadi kontak senjata di berbagai lini, di berbagai front ya, sehingga ini beliau juga menyadari seringkali kan terjadi penghadangan terus begitu, dan penghadangan bukan kali yang pertama di sejumlah kejadian, termasuk sebelum-sebelumnya juga penghadangan bahkan dilakukan terhadap masyarakat sipil, ya, yaitu tukang ojek ataupun guru, ada juga dulu tim pencari fakta, kemudian juga ini bahkan sekolahan, anak SMA maupun ya jenis yang mestinya itu tidak layak kalau misalnya yang diserang masyarakat sipil. Karena labeling bahwa ini juga merupakan aksi terorisme, ini sudah semestinya selayaknya disampaikan. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan itu melampaui ya batas kewajaran. Oleh karenanya baik Satgas ya maupun juga kepala BINDA ya ini berkewajiban untuk turun untuk melihat situasi, observasi, mengukur apa yang harus dilakukan, dan juga kalau misalnya ini menjamin ada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, maka memang kita wajib di garis depan untuk memberikan bagaimana kepentingan publik yang lebih luas itu bisa betul-betul kita berikan. Ya, terbayang Pak Wawan. Begitu. Ya, terbayang keseriusan dari almarhum Kabinda ini ya Pak Dani. Mbak Nuning, Anda juga mengamati situasi ini sampai turun ke lapangan, melihat langsung situasi ini. Menurut Anda, ini upaya-upaya yang sebetulnya sudah setingkat itu seriusnya kita untuk mengatasi kekacauan di Papua, Mbak Nuning?
Iya, kalau kita lihat kan memang upaya dari pemerintah sudah sangat luar biasa ya. Apalagi Pak Jokowi pendekatan pembangunan juga sudah sangat baik, juga pendekatan ekonomi juga sudah sangat baik. Juga berbagai pendekatan yang lain seperti pendekatan budaya ya kepada lembaga-lembaga adat yang ada di sana juga sudah dilakukan, tetapi ini masih ada. Ini tentunya kita harus memberikan pertanyaan dalam tanda kutip, ada siapa di balik itu sehingga kok masih saja hal ini terjadi begitu. Jadi selama di situ masih ada perebutan point and coin, ya masih akan terus terjadi. Tetapi kemarin dengan adanya Mayor Jenderal Anumerta Putu Dani Nugraha gugur dalam tugas, itu menandakan bahwa BIN serius dalam melakukan operasi di Papua untuk menjaga ketertiban keamanan Papua sebagai wilayah NKRI dan tetap menjadi wilayah NKRI. Yeah. Saya apresiasi sekali BIN melakukan hal yang baik terhadap Papua hingga akhirnya Kabinda yang menjadi korban ya di dalam penembakan tersebut. Kalau menurut pandangan saya, ini kan juga kita dalam menghadapinya masih terus memperhitungkan, memilih istilah yang mana kelompok-kelompok ini, kelompok yang bersenjata ini. Apakah kita sebut kelompok separatis, teroris, ataukah pemberontak bersenjata? Itu semua ada implikasinya ya. Tentunya ketika kita saat ini menghadapi hal ini, yang pertama seperti tadi disebut oleh Dr. Adriana dari LIPI, itu bahwa kita tangkap dulu, kita proses, lalu kita sampaikan kepada publik hasilnya, untuk kemudian segala sesuatunya itu kita bahas dan kita selidiki betul-betul apa yang menjadi embrio dan hal-hal yang menjadi trigger di sana sehingga ini tetap terjadi begitu. Oke, Mbak Nuning, ini kan maaf sedikit, saya potong sedikit. Ini kan sudah terjadi beberapa kali prajurit kita dari Polri maupun TNI menjadi korban, dan kali ini menurut saya ini korban yang sangat besar bagi kita, sangat tinggi. Apa yang kemudian kita harus ukur dengan terus mengukur apa yang memang harus dilakukan, tetapi apakah ini bisa menjadi momentum untuk melakukan berbagai hal untuk menghentikan kekerasan di sana? Pendekatan kemanusiaan ataupun kekerasan atau seperti apa yang memungkinkan ini semua tidak terjadi lagi? Ini sudah terlalu lama, sudah terlalu panjang kita mengalami ini semua, Mbak Nuning. Iya, kalau tadi saya sebutkan bahwa segala macam pendekatan sudah dilakukan, sampai pendekatan budaya pun dilakukan. Betul. Mendekati para kelompok-kelompok adat di sana ya, lembaga adat di sana yang begitu memiliki kekuasaan sendiri, juga kelompok gereja dan lain sebagainya. Tetapi hal ini masih seperti ini. Ini kan juga kita harus waspada terhadap ada kepentingan-kepentingan di sana, termasuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi yang ada, di mana apabila Papua itu dalam kondisi yang tenang, tentram, mereka tidak mendapat bagian lagi dari situ. Dan yang kita juga harus segera sudahi, meskipun jika masih ada demand, maka tetap akan muncul hal itu, yaitu adalah perdagangan senjata. Yang kita dengar bahwa itu perdagangan senjata begitu masif dari Filipina, ya, dari negara-negara tetangga, PNG dan lain sebagainya. Itu kan juga seperti terus menghidupkan upaya-upaya kelompok bersenjata ini melakukan aksinya. Kita berharap bahwa Mayor Jenderal Anumerta Putu adalah korban terakhir dari penembakan ini ya. Kita tidak mau ada anumerta yang lain. Kita Papua tetap menjadi bagian dari NKRI, tetapi jangan sampai ada korban yang baik sipil maupun militer, polisi, jangan sampai ada lagi, begitu memang kita harapkan. Baik, dan saya yakin BIN sebetulnya sudah banyak sekali informasi yang di-gather, yang dikumpulkan. Ini sebenarnya kelompok-kelompok ini apa dan bagaimana dan apa maunya. Pak Wawan, nanti coba jelaskan kepada kami mengapa ini kemudian jadi cukup sulit bagi kita semua untuk mengatasinya. Kita jeda dulu untuk kemudian melanjutkan obrolan ini. Tetap bersama kami.